Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang rukun iman. Tapi kita ingin mengorek-ngorek sedikit tentang pembelajaran kita pada minggu kemarin, yang mana pembelajaran kita adalah rukun Islam. Rukun Islam itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat bayar zakat, yang kelima naik haji bagi yang mampu. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan tentang rukun iman, yang mana rukun iman itu terbagi menjadi 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada kiamat, hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari secara dalam apa itu rukun iman. Nanti akan dijelaskan oleh ibu guru kita yang bernama Ibu Pia. Semoga kalian bisa memahami dan kalian bisa menerapkan nantinya. Kita terapkan di kehidupan. Iman itu seperti apa, iman kepada Allah itu seperti apa, kepada Rasul bagaimana, dan sebagainya. Silakan kalian simak penjelasan dari Ibu Pia. Langsung saja kita masuk ke dalam materi pembahasan mengenai rukun iman seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Rahmah sebelumnya, bahwa kita pada siang hari ini akan mempelajari tentang rukun iman. Nah, jika minggu lalu kita sudah mempelajari tentang rukun Islam, yang mana rukun Islam itu terdiri dari 5 perkara, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Maka pada hari ini kita akan mempelajari tentang rukun iman. Rukun iman itu ada 6 perkara. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian iman. Apa sih iman itu? Iman artinya percaya. Percaya di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Contohnya, kita ingin masuk Islam. Nah, otomatis kita harus percaya dulu, seseorang nih ingin masuk Islam. Nah, otomatis seseorang ini harus percaya dulu mengenai agama yang ingin dia jalankan. Apakah dia sudah yakin atau belum? Jika dia sudah yakin, maka akan dibuktikan dengan ucapan, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana sih Bu 2 kalimat syahadat itu? 2 kalimat syahadat itu yaitu dengan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya sesungguhnya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu merupakan Rasul Allah. Nah, itu tadi merupakan 2 kalimat syahadat yang wajib diucapkan seseorang jika ingin masuk Islam. Habis itu diamalkan dengan perbuatan. Sesudah seorang itu masuk Islam, maka dia harus melakukan perbuatan-perbuatan layaknya seorang muslim. Nah, seperti yang tertera di rukun Islam. Setelah dia bersahadat, maka dia akan melakukan sholat, puasa, zakat, dan haji jika dia mampu. Nah, langsung saja kita pembahasan pada hari ini yaitu tentang rukun Islam, yang mana rukun Islam ini harus dipercaya oleh orang muslim, yaitu ada 6 tadi. Yang pertama itu tentang iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah ini artinya kita mempercayai tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada? Yaitu dengan adanya kita dan seluruh alam semesta ini, baik bumi dan langit serta seluruh isinya. Dan yang kedua itu adalah percaya kepada malaikat Allah, yang mana malaikat ini adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Kita harus percaya kepada malaikat. Malaikat merupakan makhluk yang sangat taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah lalai dalam menjalankan perintah yang sudah diberikan oleh Allah.
Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10, nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Langsung saja yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Yang mana iman kepada kitab-kitab Allah ini kita mempercayai tentang adanya kitab Allah yang diturunkan Allah melalui perantara malaikat kepada rasul-rasul yang sudah Allah menjadi pilihan Allah untuk menerimanya. Nanti juga akan kita bahas pada slide berikutnya. Dan yang keempat yaitu iman kepada rasul. Nah, kita harus mempercayai bahwa Allah telah mengutus nabi dan rasul untuk menyebarkan ajaran agama Allah. Allah membimbing manusia pada ajaran agama yang benar melalui perantara para nabi dan rasul tersebut. Nah, adapun nabi dan rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25. Nanti itu akan kita bahas pada pembelajaran berikutnya, pada bab berikutnya mengenai nama-nama nabi dan rasul. Habis itu yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Nah, kita juga harus percayai mengenai datangnya hari kiamat atau hari akhir. Kita tuh yakin bahwasanya hidup di dunia ini tidak kekal abadi selamanya. Dunia ini fana, yang kekal itu di akhirat. Makanya kita harus berbuat dan beramal sebanyak-banyaknya yang baik di dunia untuk bekal kita di akhirat. Tapi mengenai datangnya hari akhir atau hari kiamat itu tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya, hanya Allah yang mengetahuinya. Kita hanya perlu mempersiapkan diri untuk menyiapkan akan datangnya hari akhir tersebut. Dan yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar Allah. Kita harus mempercayai bahwasanya qada dan qadar atau segala sesuatu yang terjadi merupakan ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu mengenai usia, rezeki, jodoh, kematian, itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagai manusia hanya mampu untuk berdoa dan berusaha untuk mencari rezeki itu tadi. Dan misalnya hendak usianya berkah, kita berdoa yang banyak, melakukan amal yang baik. Habis itu jika ingin peroleh jodoh yang baik, kita harus memperbaiki diri kita sendiri, seperti itu. Nah, seperti yang kita jelaskan mengenai iman kepada malaikat tadi, bahwasanya malaikat yang wajib kita ketahui itu cuma ada 10. Nah, di sini akan Ibu jelaskan mengenai 10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugasnya. Yang pertama itu ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki tugas menyampaikan wahyu. Nah, bisa juga ya menyampaikan kitab-kitab Allah tadi kepada para rasulnya. Habis itu yang kedua malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini bertugas membagi rezeki. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil meniup sangkakala pada saat hari akhir hendak tiba. Dan menurut riwayat peniupan sangkakala ini terjadi 2 kali. Yang pertama menghancurkan bumi, dan yang kedua itu untuk membangkitkan manusia untuk menuju padang mahsyar. Dan yang keempat yaitu malaikat Israil. Malaikat Israil ini mencabut nyawa. Dan yang kelima dan keenam itu Munkar dan Nakir, itu tugasnya menanya di dalam kubur. Dan yang ketujuh yaitu malaikat Raqib. Malaikat Raqib ini mencatat amal baik, dan malaikat Atid yaitu mencatat amal buruk. Dan yang ke-9 itu malaikat Malik. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Nah, mengenai nama-nama malaikat ini kan ada lagu yang Jibril menyampaikan wahyu. Jika ingin menghafalnya maka kita bisa mendengarkan lagu-lagu yang seperti itu jika untuk menghafalnya seperti itu. Nah, supaya mudah mengingat gitu. Bisa nanti kita dengarkan bersama mengenai lagunya ya. Entah jika waktu pada hari ini tidak cukup, akan kita sambung pada minggu depan, atau nanti anak-anak bisa mendengarkannya sendiri di rumah. Habis itu mengenai materi yang selanjutnya yaitu tentang iman kepada kitab Allah tadi. Nah, mengenai kitab Allah ini, Allah menurunkan beberapa kitab yang terkhusus untuk rasul pilihan Allah. Dan di sini yang wajib kita ketahui itu ada 4 kitab yang diturunkan Allah kepada para rasulnya. Yang pertama itu ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kedua itu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketiga itu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang keempat kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu merupakan kitab-kitab yang diturunkan Allah
kepada para rasul pilihan Allah. Nah, mengenai materi kita pada hari ini yaitu tentang rukun iman, Ibu harap kalian semua sudah memahaminya, dan untuk memperdalam pemahaman kalian, Ibu mohon dan Ibu harapkan kepada kalian semua agar menghafalkan nama-nama malaikat tadi. Habis itu kalian mencari tahu mengenai nama-nama Nabi dan Rasul 25 sebelum kita masuk ke dalam materi selanjutnya, dan juga kalian mengingat tentang nama-nama malaikat tadi dan nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya tadi. Habis itu juga nama-nama kitab dan nama Rasul yang menerimanya. Ibu harap kalian mengingat dan menghafalnya. Terus untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi pada hari ini, untuk Ibu lebih mengetahui apakah kalian sudah memahami materi pada hari ini, untuk mengetahuinya Ibu ingin kalian menjawab tugas pada buku LKS pada halaman 95. Di sana ada tugas latihan mengenai istilah titik-titik di bawah ini. Nah, kalian isi titik-titik di sana. Itu merupakan tugas rumah mandiri yang akan kalian kerjakan dan kalian kumpulkan pada pertemuan berikutnya, yaitu minggu depan. Nah, kalian jawab itu di rumah, nanti kumpulkan. Kiranya itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai rukun iman pada siang hari ini. Ibu harap kalian semua memahaminya dan dapat mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tentang kita harus mengimani rukun iman itu, dan sebagai orang Islam kita harus menjalankan sesuatu yang sudah diamanahkan kepada kita sebagai orang Islam, yaitu yang rukun Islam tadi seperti sholat, puasa, zakat, dan berhaji jika mampu, amin, jika mampu. Habis itu kita harus beriman dan yakin kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita semua. Baik, kiranya cukup itu yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi rukun iman pada hari ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita bertemu lagi. Baik, selanjutnya akan disambung oleh Ibu Rahma mengenai rangkuman materi pada hari ini. Ibu terima kasih banyak kepada kalian semua, murid Ibu, siswa Ibu di kelas 1 yang sudah berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran pada hari ini. Ibu harap kalian semangat terus dalam belajarnya dan dapat bertemu lagi pada minggu depan. Baik, akan dilanjutkan oleh Ibu Rahmas mengenai penutup dan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini. Sekian dari Ibu. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Pia yang sudah menjelaskan panjang lebar mengenai rukun iman. Apa saja itu rukun iman dan pengertian-pengertian dari rukun iman tersebut. Yang mana rukun iman tadi ada 6. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi kita akan menyimpulkan sedikit nih tentang yang pertama, iman kepada Allah. Artinya apa? Artinya kita harus beriman kepada Allah, artinya kita harus taat dan mengikuti seluruh apa yang disampaikan oleh apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah, itu adalah salah satu contoh iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Nah, malaikat itu ada berapa? Ada malaikat penjaga surga, ada malaikat pencabut nyawa. Nah, kita harus menghafal itu semua. Yang pertama, yang kedua, kita harus mengimaninya. Artinya kita percaya bahwa malaikat tersebut adalah utusan dari Allah. Nah, selanjutnya ada iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini kitab-kitab Allah itu ada berapa? Ada 4 yang kita percayai, yang ada di muka bumi ini, yang pernah kita pelajari, yang pernah dipelajari oleh manusia. Yang pertama ada kitab Zabur, Taurat, Injil. Dan yang sedang kita imani adalah kitab Al-Quran yang mana dibawakan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, kita harus menghafal Nabi dan Rasul itu ada berapa. Terus
Rasul itu ada berapa. Nah, seperti itu. Bagaimana mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada nabi tersebut dan sebagainya, itu harus kita pelajari untuk kita memahami agar kita beriman kepada nabi dan rasul. Yang selanjutnya, yang kelima, ada iman kepada hari kiamat, yang mana nantinya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Nah, kita sebagai manusia yang mukmin, kita pasti wajib mengimani adanya ini tadi, iman kepada iman kepada hari kiamat tadi. Artinya kita harus percaya bahwa kiamat pasti akan terjadi. Selanjutnya, iman kepada qada dan qadar. Nah, artinya kita harus memahami qada ini seperti apa, qadar ini seperti apa, agar kita beriman bagaimana Allah sudah menetapkan qada dan qadar kita, bagaimana Allah sudah menjanjikan bahwa itu akan terjadi. Nah, kita harus mengimani itu, dan bagaimana caranya juga kita untuk berubah. Nah, artinya kita bisa berusaha untuk berubah. Semoga Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, mengimani itu, mengamini itu, dan semoga apa yang kita ingin ubah dari qadar kita tercapai atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya kita akan masuk ke penutup. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, semoga nantinya kalian bisa lebih memahami tentang pengertian rukun iman serta mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Baik, untuk tugas, ibu punya tugas di buku paket halaman 72. Nanti tugasnya kalian kirimkan atau kalian kerjakan dan dikumpulkan pada minggu depan. Semoga hari ini pembelajaran kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.